Debut Andre Santos di Chelsea, Maresca beri catatan khusus. Andre Santos akhirnya menjalani debut resminya bersama Chelsea di ajang Piala Dunia antar klub musim panas ini. Pemain muda asal Brasil tersebut merupakan bagian dari gelombang rekrutan muda Chelsea sejak klub diambil alih oleh Todd Boehly 3 tahun lalu. Santos sendiri direkrut dari Vasco da Gama pada 2023, perjalanan awalnya di Eropa tidak berjalan mulus, masa pinjamannya di Nottingham Forest tidak memberikan banyak menit bermain. Namun ia bangkit dan tampil impresif saat dipinjamkan ke klub Liga 1, Strasbourg musim lalu. Penampilan di Prancis tersebut membuka kembali peluangnya untuk unjuk gigi di tim utama Chelsea. Dalam pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia antar klub melawan AS Tunis, Chelsea menang 3-0 dan memastikan langkah ke babak 16 besar melawan Benfica. Andre Santos memang belum dipercaya sebagai starter, namun pelatih Enzo Maresca memberinya kesempatan bermain dari bangku cadangan, menggantikan Enzo Fernandez di menit ke-68. Meski belum tampil sempurna, pemain berusia 21 tahun itu menunjukkan potensi. Ia menciptakan assist untuk gol Tirique George di akhir laga. Momen-momen tersebut menegaskan bahwa Santos masih dalam tahap adaptasi, namun punya kemampuan yang menjanjikan. Enzo Maresca sebelumnya telah berjanji akan memberi kesempatan bermain bagi pemain muda seperti Santos dan Dario Esugo. Janji tersebut ditepati di laga terakhir fase grup. Namun demikian, Maresca juga mengingatkan bahwa Santos masih membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami filosofi permainan tim. Dia menunjukkan usaha yang bagus, tapi dia harus memahami cara kami bermain, ujar Maresca. Ini berlaku bagi semua pemain baru, penting bagi mereka untuk terus bekerja keras agar layak mendapatkan kesempatan. Liam Delap buktikan pilihan gabung Chelsea di Piala Dunia antar klub. Dalam wawancaranya, Delap mengungkapkan kebahagiaannya atas keputusan bergabung dengan klub London tersebut. Inilah alasan saya memilih Chelsea. Saya mulai bermain sepak bola untuk momen-momen besar seperti ini, dan saya sangat antusias bisa mencetak gol pertama. Itu perasaan yang luar biasa. Sekarang fokus kami tertuju ke pertandingan melawan Benfica. Semua pemain akan berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya, ujarnya. Delap juga menyebut bahwa ikut serta langsung dalam Piala Dunia antar klub bersama tim barunya sangat membantu proses adaptasinya di lingkungan Chelsea. Mantan penyerang Manchester City itu sudah mengenal baik pelatih Enzo Maresca sejak bekerja sama di Akademi City, dan menurutnya, hubungan tersebut mempermudah transisi ke gaya bermain klub. Ini jelas menjadi salah satu momen teratas dalam karir saya sejauh ini, katanya. Mencetak gol pertama untuk klub sebesar Chelsea sangat berarti bagi saya. Setiap gol punya makna, dan yang ini terasa sangat spesial. Para pemain sangat membantu saya menyesuaikan diri, dan saya sudah cukup akrab dengan gaya bermain manajer. Semoga kami bisa terus berkembang bersama. Delap juga mengungkapkan rasa lega setelah berhasil mencetak gol, yang menurutnya menjadi dorongan besar untuk rasa percaya dirinya. Selalu ada rasa lega setelah mencetak gol pertama, lalu rasa percaya diri itu tumbuh. Bergabung dengan klub sebesar ini menuntut kepercayaan diri yang tinggi, dan saya merasa turnamen ini sangat membantu saya membaur karena kami terus bersama sepanjang waktu. Itu membuat proses adaptasi lebih cepat dan alami, jelasnya. Pengalamannya di turnamen ini, menurut Delap, tidak hanya mempercepat integrasi ke dalam tim, tapi juga mempererat hubungan antar pemain. Dengan atmosfer skuad yang saling mendukung, Delap berharap bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi Chelsea di pertandingan-pertandingan berikutnya. Real Madrid tantang Chelsea dalam perburuan striker Stuttgart, Nick Woltemade. Chelsea sedang aktif mencari penyerang muda berbakat guna memperkuat sektor serang mereka untuk musim depan. Salah satu nama yang kini masuk dalam radar adalah Nick Woltemade, striker muda bertalenta milik Stuttgart asal Jerman. Langkah ini sejalan dengan strategi jangka panjang Chelsea yang fokus membangun tim masa depan dengan merekrut pemain-pemain muda berbakat dari Eropa. Woltemade dinilai sebagai sosok yang potensial untuk menjadi pesaing dan pelapis ideal bagi Nicolas Jackson di lini depan The Blues. Namun, ketertarikan Chelsea terhadap pemain berusia 23 tahun ini rupanya memicu minat dari sejumlah klub besar lainnya. Real Madrid kini turut bergabung dalam perburuan tanda tangan Woltemade setelah melihat performa impresif sang pemain bersama Stuttgart dan timnas Jerman U21. Menurut laporan dari Goal, Real Madrid memasukkan nama Nick Woltemade ke dalam daftar target mereka untuk bursa transfer musim panas 2025. Klub ibu kota Spanyol itu mempertimbangkan Woltemade sebagai opsi alternatif di lini depan, terutama karena kemampuannya yang terus berkembang. Dengan tinggi badan mencapai 198 cm, Woltemade menawarkan keunggulan fisik yang jarang dimiliki striker seusianya. Selain kuat dalam duel udara, ia juga mulai menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol secara konsisten. Namun persaingan untuk mengamankan jasanya tidak akan mudah. Selain Chelsea dan Real Madrid, Bayern Munchen juga disebut sedang memantau perkembangan pemain ini. Minat dari klub-klub besar Eropa menandakan bahwa potensi Woltemade tengah menjadi sorotan. Musim lalu menjadi musim penuh pertamanya di Bundesliga bersama Stuttgart, dan ia tampil impresif dengan mencetak 12 gol dari 28 laga. Sebelumnya, karirnya bersama Werder Bremen berjalan kurang mengesankan, dengan hanya 2 gol dari 51 penampilan senior selama 4 musim.
Chelsea pantau Marc-Andre ter Stegen untuk perkuat lini kiper. Chelsea dilaporkan kembali menunjukkan ketertarikan terhadap Marc-Andre ter Stegen di tengah upaya mereka mencari penjaga gawang baru untuk memperkuat sektor belakang. Menurut sumber yang dekat dengan situasi kiper Barcelona tersebut, The Blues disebut telah kembali meminta informasi mengenai status ter Stegen, menegaskan bahwa ia masuk dalam daftar kandidat yang mereka pertimbangkan. Situasi ter Stegen di Barcelona tengah mengalami ketidakpastian. Kedatangan Joan Garcia sebagai kiper baru, ditambah kehadiran Wojciech Szczęsny yang diproyeksikan sebagai pelapis andal oleh pelatih Hansi Flick, membuat posisi ter Stegen mulai tergeser. Dengan kondisi ini, sang penjaga gawang asal Jerman dikabarkan mulai mengevaluasi masa depannya di Camp Nou dan membuka kemungkinan pindah untuk mendapatkan menit bermain reguler. Selain Chelsea, Manchester United juga dikabarkan melakukan langkah serupa. Klub asal Manchester itu tengah mencari alternatif baru untuk menggantikan Andre Onana, dan ter Stegen menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan karena pengalaman serta kualitas yang dimilikinya. Meskipun bukan menjadi target utama Chelsea saat ini, klub asal London Barat itu telah melakukan komunikasi awal di awal bursa transfer dan kembali menindaklanjuti ketertarikan mereka baru-baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa The Blues tidak menutup kemungkinan untuk merekrut ter Stegen apabila situasi memungkinkan. Chelsea memang sangat membutuhkan perbaikan di posisi penjaga gawang. Sejak era Petr Cech dan Thibaut Courtois, klub belum memiliki kiper yang benar-benar konsisten. Ter Stegen, meski kini telah berusia 33 tahun dan mungkin tak lagi di puncak karirnya, tetap merupakan penjaga gawang berkelas dengan pengalaman internasional yang luas. Chelsea akan terus memantau perkembangannya dalam beberapa pekan ke depan. Estevão Willian akui sulit jaga fokus di Palmeiras menjelang gabung Chelsea. Menjelang kepindahannya ke Chelsea, Estevão Willian masih harus menjalani setidaknya satu laga penting bersama Palmeiras di ajang Piala Dunia antar klub. Pada akhir pekan ini, Palmeiras akan menghadapi Botafogo dalam laga sesama wakil Brasil di babak 16 besar. Jika berhasil lolos, Palmeiras bisa saja berjumpa Chelsea di perempat final, tergantung pada hasil undian dan posisi keduanya di fase knockout. Estevão berperan penting dalam keberhasilan Palmeiras menjuarai grup A, unggul selisih gol atas Inter Miami. Namun, meskipun tampil reguler dan membawa timnya melangkah jauh di turnamen ini, pemain berusia 18 tahun itu secara terbuka mengungkapkan bahwa fokusnya mulai terpecah karena memikirkan kepindahannya ke London. Dalam wawancara dengan media, Estevão mengakui bahwa menjaga konsentrasi penuh di tengah antisipasi transfer ke Chelsea bukanlah hal yang mudah. Ini sangat sulit, karena saya sedang mewujudkan mimpi besar. Saya tahu saya harus tetap fokus dan bekerja keras di sini, tapi rasanya tidak mudah. Semakin dekat tanggal keberangkatan, semakin gugup rasanya, seperti ada kupu-kupu di perut, ujarnya. Meski demikian, Estevão menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Palmeiras sebelum resmi hengkang. Saya berusaha memberikan fokus penuh agar bisa meninggalkan klub ini dengan kepala tegak, melalui pintu depan, dan memastikan saya sudah memberikan semua yang saya punya, lanjutnya. Ia juga mengakui bahwa pikirannya sesekali melayang ke masa depan, membayangkan bagaimana rasanya bermain di Eropa dan berbagi lapangan dengan bintang-bintang besar. Kadang-kadang saya membayangkan bermain di Eropa, bersama pemain-pemain hebat lainnya, dan semua hal yang mewakili impian saya. Tapi saya terus mencoba untuk menjaga fokus di sini, karena masih banyak yang harus saya berikan untuk Palmeiras, ungkapnya.